Oke, halo. Mari kita unboxing ya. Ini ada petunjuknya. Nomor satunya yang mana? Oke. Jadi Major Arcana, ini Major Arcana ada 22. Nolnya juga dihitung. Kita cek ya. Yang mana yang Major Arcana? Arcana. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lah, banyak. Sebentar. The Fall, kita cari dulu The Fall. Nah, itu The Fall. The Fall. Kemudian The Magician. Kemudian High Priestess. Bukan High Priestess. Ini High Priestess. Nomor 3 di Empress. Di Empress. Di Empress, where are you? Di Empress. Ayo kita cari di Empress. Ini di Empress, di Empire, di Hierophant ada nggak ya? Di Hierophant. Kemudian The Lovers. Cari ini ya. Bicanya kecil. The Lovers. And then next Chariot Knight. Strength. Mana ya? Aku lihat tadi.
ini string, kemudian jerit tadi ada jerit ini masih pengenalan kartu ya. Next video saya akan coba bikin yang per kartu. Ini anggap aja unboxing dengan durasi lama. Apa nih sekarang? Chariot ada string hermit ya. Oke. Hermit. Wheel of Fortune. 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 Mana ya? Wheel of Fortune. Mana? Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Fortune-nya mana? Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune yang kok nggak ada. Wheel of Fortune nya nggak ada. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Ini dia. Oke. Wheel of Fortune. Justice. Hangman. Aku lihat tadi yang mana. Death. Awal baru kematian. Death. Temperance itu ketenangan, pengampunan, moderasi, kompromian, penyelas lah ya. Devil, Oke. The Tower, Star. Setelah the Star, the Moon.
judgment. Setelah judgment, the world. Ini ya, karena ada 22 kartu. Nah, kita singkirkan dulu. Kita coba cek satu-satu. Apa sih artinya? Sama, saya juga lagi belajar. Ini daripada belajar nggak di video ini, mending belajar di video ini. Oke, jadi arkana itu ada 22 kartu. 0 dihitung ya. 0 pertama itu the Fool. Oke, the Fool itu artinya kesucian, awal, kemurnian, kebebasan, potensi. Dari gambarnya kita bisa lihat ya, dia memandang lepas, semangat, resiko, berarti dia tidak melihat yang di depan. Ini berarti resiko, suci karena dia tidak memikirkan, tidak ada beban pikiran gitu ya. Awal, the Fool karena dia 0, awal, murni, bebas, potensi, ada potensi, semangat dan resiko. Oke, arti positifnya kalau dia tidak terbalik, artinya awal yang baru atau peluang, atau mengisyaratkan hubungan, tapi jalan ke depan mungkin tidak semudah seperti yang terlihat. Tamu atau teman baru dan peristiwa baru akan datang. Ini ya, soalnya ada kayak simbol ini apa, hewan displaynya ini apa, anjing ya. Dia tidak melihat ke depan, dia akan bepergian, artinya ini awal. Jalan ke depan mungkin tidak akan mudah karena dia nggak tahu nih depannya ada apa. Oke, dia di full. Nah, kalau dia in reverse, artinya jangan membuat keputusan dengan cepat atau membiarkan pengaruh luar menekan Anda sampai Anda tahu semua fakta. Artinya jangan mengalahkan orang sampai kita tahu fakta apa aja. Atau artinya juga penampilan mungkin tidak menjadi nyata, itu ya kalau dia in reverse. Oke. Yang kedua, High Priestess. High Priestess. Loh. Oh sorry, pertama dulu ya, tadi 0 soalnya. Oke. The Magician, dia ini penyihir. Dia tahu peluang, dia punya kemampuan, dia punya energi, dia punya daya, dia mempunyai 4 elemen, ada semua logam, tanah, semuanya ya. Pentacles, Cups, Wand sama Swords, semua di depan dia. Punya kemampuan, kemampuan, peluang, energi, daya, fleksibel karena dia magician, pengetahuan atau kebohongan dan ambisi. Jadi di magician itu masuk juga dalam kebohongan dan ambisi. Oke. Kalau dibalik in reverse, artinya Anda bisa ditipu atau terperdaya, terus menaruh kepercayaan pada diri Anda, pada insting Anda sendiri. Jadi kalau ini keluar terbalik, artinya kita sedang diperdaya orang lain. Itu kasarnya ya. Oke. Kedua, High Priestess. High Priestess. Oke. Wawasan, dia ini orang pintar. Jadi Dewi, diam, dia berwawasan, penerangan diri sendiri, dia mandiri ya. Inspirasi, rahasia, mistisme ya, dia terlihat misterius ya. Intuisi dan feminin. Oke.
dulu ada azan. Oke, kita lanjut. Azannya sudah selesai. High Priestess ya tadi ya. Ini di sini artinya pencari harus dicari terlebih dahulu di hati mereka untuk inspirasi ilahi itu kan. Mungkin ini translate-nya jelek ya, nanti saya coba cari lagi yang oke maksudnya gimana. Menemukan konflik batin, maka jawaban dapat ditemukan dalam kebijaksanaan bijak orang yang lebih tua. Oke, nanti aku cari High Priestess. Arti kebalikannya, hal ini mewakili kebodohan dan pengetahuan yang dangkal. Pencarian harus berhati-hati dari nasihat buruk. Oke. Oh, ini maksudnya masalah insting. Jadi kalau kita ada konflik batin, selesaikan dengan intuisi kita. Tapi kalau in reverse artinya pengetahuan yang dangkal atau harus hati-hati dari nasihat yang buruk itu. Oke. Ini Priestess ya. Selanjutnya The Empress. Kesuburan, keibuan. Oh ya, ini subur ya, keibuan. Kesuburan, keibuan, kenyamanan, cinta, kepedulian, sukses, kreativitas, dan perasaan cenderung feminin lah ya intinya. Semua yang berbau feminin. Wait, ada azan lagi. Oke, lanjut lagi. The Empress, jadi kalau kebalikannya artinya frustasi, emosional, pemerasan, pergolakan dalam hati, overprotection, tantangan terhadap stabilitas pribadi atau tantangan terhadap kemerdekaan ya. Hal ini juga menunjukkan adanya masalah kehamilan. Kalau in reverse. Oke. Selanjutnya Empire. Hukum, kekuatan, nasihat, kontrol, kebijaksanaan, keyakinan, logika, memerintah, agresi. Oke, ini kaisar ya, raja ya. Artinya Anda mungkin perlu bimbingan dari orang yang kuat yang bisa memacu Anda untuk mengambil tindakan yang positif yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan keinginan Anda. Oke. Kalau dibalik artinya tidak dewasa, lemah, pengganggu, tidak mampu mengendalikan emosi mereka, atau kehilangan perspektif. Oke, itu ya. Selanjutnya Hierophant. Ini masalah tradisi, kebijaksanaan, menetapkan kebenaran, mengampuni, iman, kewenangan, agama konservatif. Intinya seperti itu. Kalau artinya seseorang yang mengarahkan orang lain dari keprihatinan material, pemimpin yang spiritual atau nasihat, melupakan hal-hal yang bersifat keduniawian. Itu menurut saya ya, pribadi. Arti kebalikannya adalah distorsi kebenaran yang menyebabkan kemarahan. Anda skeptis dari informasi yang diberikan orang lain. Ini artinya sesuatu yang sifatnya tradisional. Kalau ini kita skeptis dari informasi yang diberikan orang lain. Oke, next, Lovers. Duality, atraksi, godaan, keputusan, pilihan, dan resiko. Sesuatu yang sifatnya dua.
Jadi artinya izinkan hati Anda, bukan kepala Anda, untuk membimbing Anda. Kembalikan ke intuisi. Yang cewek mendongak ke atas ya, yang cowok enggak. Sebuah perubahan sikap akan membawa lebih bahagia kali ini. Kalau dibalik, artinya kenali sifat sesungguhnya dari situasi atau hubungan. Jangan mengambil pilihan yang mudah. Kalau kebalik, artinya pilih, tapi pilih yang susah. Oke, Empress sekarang. Kok Empress sih sekarang sih? Chariot. Nah, Chariot. Penentuan, penaklukan, ambisi, pergerakan, perjalanan, kemajuan, komunikasi, arah. Dia ini menunggangi 2 Sphinx ya. Artinya optimisme baru dan motivasi akan membawa Anda sukses. Ini dia dalam kereta. Sebuah kemenangan dicapai melalui usaha pribadi, perjalanan. Kalau dibalik, ada kebutuhan untuk mengatasi situasi yang melibatkan paksaan, pertentangan, penundaan, frustasi, rencana perjalanan yang salah. Oke, intinya Chariot itu maju. Dibalik artinya nggak maju. Oke, strength ya, the strength. Sorry. Kekuatan batin, kebijaksanaan, keberanian, keyakinan, kemauan, dan ketabahan. Berani, yakin, mau, tabah, kuat. Artinya melihat ke dalam diri sendiri untuk menemukan kekuatan dan untuk mengatasi tantangan hidup, menjatuhkan diri Anda. Oke. Artinya kita melihat ke dalam, menunduk ke dalam, melihat ke kekuatan kita sendiri. Kalau dibalik artinya menyerah pada keraguan negatif, tidak mampu menjaga keyakinan Anda. Oke, clear ya, jelas ini. Hermit ini pertama kalau nggak salah ya kan, penemuan diri, meditasi, kontemplasi, pencerahan, dan diri sendiri. Hermit sendiri melihat diri sendiri, mencari pencerahan. Artinya waktunya untuk menarik diri dari pencerminan, belajar, eksplorasi. Jangan menjadi terlalu terlepas, tapi jangan terlalu lepas karena ada lampu. Hermit menunduk tapi ada lampu. Kalau dibalik, ketidakmampuan untuk berkomunikasi, tidak sabar membawa Anda tidak kemanapun. Oke, stop di tempat. Kalau kebalik artinya stop. Kalau kayak gini kita waktu kontemplasi tapi tidak boleh terlalu terisolasi dari dunia luar. Okay. The Wheel of Fortune. Kartu ke-10, The Wheel of Fortune. Perkembangan, kesempatan, perubahan, keberuntungan, mengambil resiko, kegelisahan, nasib, dan takdir. Ini kan ada atas dan bawah ya. Perkembangan, kesempatan, perubahan, keberuntungan, ambil resiko, gelisah, nasib, dan takdir. Artinya sebuah perubahan yang menguntungkan dalam keadaan. Jangan takut dari yang tak terduga, maka Anda membuka perspektif yang baru buat Anda. Akan ada perubahan positif, ininya itu. Kalau dibalik, Anda hanya duduk dan menunggu, tidak melakukan apa-apa. Anda harus bertindak untuk berusaha mendapatkan nasib berbalik mendukung Anda. Ini akan terjadi perubahan baik kalau ini Anda tidak berusaha. Oke. 11 Justice. Oh, Justice bukan ya. 11 Justice. Hasil akhir setimpal, keadilan, ketidakberpihakan, akuntabilitas, hukum, kejaksaan, balance. Justice artinya balance, dia pegang 2 timbangan. Ketika keadilan muncul, saatnya untuk mengevaluasi situasi. Sebuah keputusan akan pergi dengan cara Anda meluruskan yang salah, mendapatkan apa yang Anda pantas.
Oke, artinya justice lah, intinya seperti itu. Kalau terbalik, individual artinya ketidakadilan, tuduhan palsu, prasangka, masalah hukum mungkin akan melawan Anda. Justice. Sekarang hangman. Hangman dari tadi muncul berulang-ulang, kayaknya cocok buat saya hari ini. Mari kita baca apa sih hangman. Menerangkan visi, penyesuaian diri dan menunggu. Menerangkan visi, penyesuaian diri dan menunggu. Dia mau melihat sesuatu dari sisi yang terbalik. Terbalik memang kita nggak akan bisa kemana-mana, tapi kita melihat dengan cara yang berbeda. Artinya Anda perlu mengorbankan sesuatu, belajar bersabar, melihat sesuatu dari sudut yang berbeda, kemudian dibimbing oleh intuisi Anda. Oke. Ini artinya intuisi. Kita hanya diam melihat, nggak perlu bergerak dulu, karena kaki kita sedang di atas. Kalau kebalik, artinya keras kepala tidak akan mendapatkan tempat. Saatnya untuk kompromi. Sudah melakukan untuk usaha, sudah waktunya untuk melakukan usaha atau hubungan Anda akan berakhir. Kalau ini dia jadi orang yang sombong, sedangkan kalau kayak gini dia melihat keadaan, itu ya hangman. Oke, paham. The death, kematian. Akhir, mengulang kembali, berubah, rugi, keniscayaan, transisi, pasti, kepastian. Artinya membersihkan diri dari yang lama untuk membuat jalan yang baru. Betul. Hilangnya keamanan, akhir dari era sepakan kebiasaan buruk, buang kebiasaan buruk. Oke. Mengulang, reset, gitu ya. Intinya mengakhiri suatu siklus. Kalau dibalik, artinya Anda harus menghadapi rasa takut Anda dari keadaan yang tidak bisa, yang stuck. Anda takut dengan keadaan, Anda harus mengatasi stagnasi Anda, gitu ya. Oke, next temperance. Temperance ini apa ya? Ketenangan, pengampunan, moderasi, kompromi, harmoni, toleransi, dan arus. Ya, dia pegang 2 cups. Artinya memang harus menyeimbangkan 2 cups. Harmoni, titiknya di harmoni. Artinya sebuah kemitraan yang harmonis, prestasi melalui kombinasi sukses. Sesuatu yang harus balance. Kalau dibalik, artinya situasi yang berpotensi membantu Anda kehilangan situasi melalui penanganan yang kaku, konflik kepentingan, ketidakmampuan untuk bekerja dengan orang lain. Karena pada dasarnya kalau temperance ini membuat balance dengan melakukan sesuatu, karena dia mau memindah satu cups ke cups yang lainnya. The Devil. Komitmen kurang sehat, kan ada gambar rantai. Salah menempatkan loyalitas, perbudakan, ketergantungan, nafsu, impulsif. Artinya Anda harus menghadapi hal itu yang menyiksamu dalam perintah Anda untuk mengendalikannya. Potong obligasi dengan masalah, buang masalah yang gak relevan. Hati-hati di mana Anda menempatkan kesetiaan Anda. Artinya bisa aja Anda jatuh di tempat yang salah, itu artinya ya. Kalau dibalik, abaikan taktik manipulatif orang lain, gerakan alami dan menekan naluri. Ada godaan untuk menyalahgunakan posisi Anda demi keuntungan pribadi. The Devil kayak gini, dia artinya kita terjebak dengan situasi yang salah. Kalau kayak gini artinya ada godaan untuk menyalahgunakan posisi Anda sekarang. Agak jelek kartu ini memang. Oke, The Tower. The Tower, awal kemurnian, kebebasan, perubahan. Ada sesuatu yang runtuh, jatuh.
potensi pencerahan resiko. Artinya secara tiba-tiba dan lengkap terjadi perubahan di dalam keadaan dari runtuhnya kepercayaan atau hubungan. Ini adalah waktu untuk membangun kembali dari dasar yang lebih baik dan memulihkan ego Anda. Kalau dibalik artinya mengejutkan, penentang, tiba-tiba berubah. Kecemburuan bisa menyebabkan bencana, ketidakmampuan untuk membuat diri sendiri. Oke, sementara cukup di nomor 16 ini ya. Berarti sudah 17 kita baca. Salahin buku. Oke, besok aku bikin lagi yang tahap kedua dari Arkana ini. Oke, ini masih 16. Bye.